kita hidup di akhir zaman memang gampang-gampang susah, ya. Gampangnya kita sudah sebutkan. Dan di antara kesusahannya adalah ya karena kita hari ini disodorkan banyak pilihan, sehingga membutuhkan kecerdasan kita, membutuhkan pikiran kita untuk benar-benar menunjukkan arah pilihan kita kepada arah yang benar. Karena kalau salah arah kita tidak bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah aku telah tersalah ya karena si fulan, ya tidak bisa. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab sampai dijelaskan oleh Allah, Pak, ayat 66 ya, 67, 68 ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 66-nya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila, ya. Dan kemudian mereka pun mengatakan rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wa'al'anhum la'nan kabira. Jadi ketika mereka dibolak-balik ya, pengikut kesesatan itu, kami tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, kan gitu. Tapi kami ikut sadatana, ya, pemimpin-pemimpin kami. Ya, dan kemudian apa? Kami ikut kubara'ana, ya tokoh-tokoh kami gitu. Maka mereka telah menyesatkan kami. Maka mereka pun mengatakan, ya Allah, hukum dia 2 kali, dhi'faini minal 'adzab. Ya. Jadi disuruh hukum 2 kali lipat dari hukuman dia, Pak. Makanya serem, Pak. Ustadz itu kalau ngajarin yang salah-salah, pemimpin ngajarin yang salah-salah, serem, Pak. Nanti pengikutnya minta kepada Allah, ya Allah, hukum dia 2 kali lipat, kata gitu. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada yang salah dari pengajian saya jangan diikuti, Pak, ya. Nanti Bapak pula ya bilang ke Allah, hukum itu Ustaz Rahman, auzubillah, ya 2 kali lipat, kata gitu. Ya, itu baru 1 orang, Pak. Kalau ada 100 orang berapalah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah diantara kesusahannya kita hidup di akhir zaman. Kita harus benar-benar melihat ke kanan dan ke kiri, siapa yang benar-benar mengarahkan kita kepada syariat Allah yang benar, sehingga kita tidak tersesat. Makanya kita harus benar-benar menjadi follower yang cerdas. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita benar-benar menggunakan kecerdasan kita, Pak, yang diberikan oleh Allah, semua kita diberikan akal, ya, maka kita akan temukan syariat Allah ini semuanya sempurna. Syariat ini tidak ada yang bertentangan dengan fitrah, tidak ada, Pak. Kalau misalkan kita hari ini menemukan kayak ini nggak cocok, ini nggak, bukan salah syariatnya, ketahuilah kitanya yang belum sanggup berpikir, ya. Bahkan ada kisah menarik, Pak, ini mungkin sebagai penutup, ya. Kisah seorang Arab Badui, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah di dalam kitabnya, ya. Jadi ada seorang Arab Badui ketika itu mendengar bacaan Al-Asmu'i. Dia baca Quran. Ya, si Al-Asmu'i ini baca Quran. Dia baca surat Al-Maidah ayat, kalau tidak salah ayat 38. Dia baca, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Nah, dibaca oleh siapa, Pak? Al-Asmu'i. Yang artinya apa tadi? Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya, kata Allah. Sebagai apa? Balasan dari perbuatan keduanya dan hukuman dari Allah. Dan sesungguhnya, kata Al-Asmu'i,
wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka mendengar ini, Arab Badui ini mengatakan kepada Al-Asma'i, ya Bapak, kamu tadi baca kalam siapa? Katanya. Kamu baca kalam siapa? Maka dia pun menjawab, aku baca kalam Allah, ayat Allah yang aku baca. Coba ulangi lagi. Diulang terus sama dia. Terus dibaca, disuruh ulang lagi. Akhirnya kemudian dia mikir, kenapa ya Arab Badui ini suruh ngulang terus bacaan saya? Akhirnya dia ingat, kayaknya ada yang salah dengan bacaan saya. Kalau Bapak tadi ketika saya baca ayat itu, nemu nggak salah di mana, Pak? Hah? Nemu nggak, Pak? Berarti kalah sama Arab Badui, Pak. Ya. Jadi Arab Badui menemukan kesalahannya. Dan kemudian diingat oleh Al-Asma'i tadi, baru kemudian dia baca, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim. Baru dia ingat, Pak. Ternyata akhir ayatnya salah. Yang harusnya apa? Wallahu azizun hakim, bukan ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Aziz perkasa, Hakim bijaksana. Habis itu Al-Asma'i ini nanya, Pak, kepada Arab Badui ini, emang kamu bisa hafal Quran ya? Kamu udah hafal gitu kan? Apa jawab Arab Badui, Pak? Tidak, aku tidak pernah belajar Al-Quran. Ya, aku tidak pernah belajar Al-Quran, tapi aku tahu Al-Quran itu adalah kalam Allah. Itu saja yang dia tahu, tapi dia belum pernah belajar, belum pernah hafal. Terus dari mana kamu tahu? Aku mendengar dari awal sampai akhir, kurang nyambung maksudnya. Ini yang dikatakan oleh Arab Badui ini. Kenapa kira-kira, Pak? Karena menurut Arab Badui, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan potong tangan laki-laki pencuri maupun perempuan pencuri sebagai balasan atas perbuatan mereka dan hukuman dari Allah, itu tidak mungkin di akhir ayatnya Allah menunjukkan sifat Maha Pengampunnya, Maha Penyayangnya. Kalau Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, ngapain, kata Arab Badui, Allah perintahkan untuk motong tangan pencuri? Ini nggak nyambung ini. Menurut Arab Badui nggak ada apa, Pak? Nggak ada korelasi antara apa? Awal dan akhir ayat. Tapi yang cocoknya apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan potong tangan pencuri laki-laki dan perempuan sebagai balasan atas perbuatan mereka, hukuman dari Allah, pasti Allah akan menunjukkan sifatnya yang perkasa. Jadi yang namanya penjahat harus dihukum. Yang bisa menghukum kan orang perkasa, Pak ya. Allah ingin menunjukkan keperkasaannya, kata Arab Badui, dan Allah ingin menunjukkan kebijaksanaannya, maka dipotong tangannya. Ya. Nah, dari kisah ini, Pak, disebutkan oleh para ulama, Arab Badui itu cerdik, Pak. Cerdik dia. Dia bisa melihat korelasi awal ayat dan akhir ayat. Maka minta, Pak, kecerdasan sama Allah. Allah sudah berikan kita akal. Tetapi sekali lagi, kalau kita temukan di dalam syariat, ya belum cocok dengan akal kita, tinggalkan dulu akalnya. Ya, gunakan nas di depan. Makanya dalam surat Al-Hujurat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kau dahului apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita temukan sesuatu di dalam kehidupan kita bertentangan dengan syariat, maka kita letakkan dulu yang bertentangan dengan akal kita itu. Dahulukan nas. Bisa jadi apa? Akal kita belum sampai. Karena suatu saat bisa jadi apa? Akal kita akan katakan, oh iya ya, ternyata syariat memang benar. Dan memang apa yang diturunkan oleh Allah itu sesuai selalu dengan fitrah kita, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, makanya Allah perintahkan selalu kepada kita, apa? Khususnya di akhir-akhir ayat. Afala yatafakkarun? Apakah kalian tidak berfikir? Afala yatadabbarun? Apakah kalian tidak bertadabbur? Afala yatazakkarun? Apakah kalian tidak mengingat? Semua itu menunjukkan apa?
menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tidak hanya menjadi follower tanpa pengetahuan dan tanpa berpikir terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, agar kita selamat, bagaimana seharusnya? Jadilah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ahzab ayat 21 Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik untuk kalian. Dan ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah selamanya. Ustadz, hari ini Rasulullah tidak bersama saya, bagaimana cara mengikutinya? Rasulullah telah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ketika hari ini kita mendapatkan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, tanyakanlah kepada para ulama. Ustadz, hari ini ulamanya begitu banyak, saya harus memilih dan memilah. Maka jamaah dirahmati Allah, carilah ulama-ulama yang menurut pandangan Bapak adalah orang yang benar-benar amanah. Karena yang namanya pewaris hanya mewariskan apa-apa yang ditinggal, tidak mungkin mewariskan apa-apa yang tidak diwariskan oleh sang pewaris itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi follower yang terpuji, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Apalagi ini di bulan apa Pak sekarang? Ya, di mana-mana nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum